Tahukah Anda, di jantung kota Manila pernah berdiri sebuah gunung yang bukan terbuat dari tanah, melainkan dari sampah. Dan yang lebih mengejutkan, puluhan ribu orang hidup, bekerja, bahkan membesarkan anak-anak mereka di atasnya. Anak-anak mencari makan dari limbah, keluarga tidur di bawah asap beracun, dan bahaya longsor mengintai setiap saat. Namun, di tengah keputusasaan itu, masih ada harapan, solidaritas, dan kisah kemanusiaan yang jarang diketahui dunia. Penasaran bagaimana mereka bertahan hidup di tempat yang nyaris tak layak huni? Tonton kisah lengkapnya hanya di channel YouTube Sarjana Populer. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan agar kita bisa terus belajar, peduli, dan membuka wawasan bersama. Smoky Mountain adalah salah satu simbol paling kelam dari kemiskinan ekstrim di Asia Tenggara. Terletak di kawasan Tondo, Manila, Filipina, tempat ini dulunya merupakan gunungan sampah raksasa yang menjulang tinggi dan terus mengepulkan asap beracun. Di balik nama Smoky Mountain yang terdengar unik, tersimpan kisah pilu tentang ribuan manusia yang hidup dan bertahan di tengah limbah kota. Smoky Mountain di Manila, Filipina, bukan hanya tumpukan limbah kota, melainkan saksi bisu kehidupan manusia dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Selama puluhan tahun, gunungan sampah setinggi puluhan meter ini dihuni sekitar 20.000 hingga 30.000 penduduk miskin yang tidak memiliki pilihan tempat tinggal lain. Di atas sampah yang terus membusuk dan mengepulkan asap beracun, mereka mendirikan gubuk-gubuk rapuh dari kayu bekas, seng berkarat, dan plastik. Setiap hari, truk-truk sampah datang silih berganti membawa limbah rumah tangga, medis, hingga industri. Tanpa perlindungan, warga tetap bertahan di tengah bau menyengat, risiko longsor sampah, serta ancaman penyakit. Bagi mereka, Smoky Mountain bukan sekadar TPA, melainkan rumah terakhir untuk bertahan hidup, sekaligus potret nyata ketimpangan sosial yang jarang terlihat dunia. Di Smoky Mountain, masa kanak-kanak seringkali berakhir sebelum waktunya. Banyak anak-anak terpaksa turun langsung ke gunungan sampah sejak usia sangat muda untuk membantu ekonomi keluarga. Dengan tangan kosong atau alat seadanya, mereka memilah botol plastik, potongan logam, dan barang bekas lain yang masih memiliki nilai jual. Setiap temuan kecil menjadi harapan untuk mendapatkan makanan hari itu. Sekolah dan pendidikan berubah menjadi kemewahan yang sulit dijangkau. Bagi banyak keluarga, penghasilan harian dari memulung jauh lebih mendesak daripada mengirim anak ke ruang kelas. Akibatnya, generasi demi generasi tumbuh tanpa pendidikan yang layak, terjebak dalam lingkaran kemiskinan yang sulit diputus. Masa kanak-kanak yang seharusnya dipenuhi tawa, permainan, dan mimpi tergantikan oleh bau busuk sampah, panas terik matahari, serta ancaman luka dari pecahan kaca, jarum suntik, dan benda tajam lainnya. Di Smoky Mountain, anak-anak belajar tentang kerasnya hidup lebih cepat daripada anak-anak di tempat lain. Hidup di kawasan Smoky Mountain berarti menghadapi bahaya kesehatan setiap hari. Asap tebal dari pembakaran sampah yang terus mengepul mengandung zat beracun dan partikel berbahaya yang merusak paru-paru. Penyakit pernapasan kronis menjadi keluhan umum, terutama pada anak-anak dan lansia yang menghirup udara tercemar sejak lama. Selain itu, lingkungan yang kotor dan lembab memicu berbagai penyakit lain seperti infeksi kulit, diare, TBC, serta kekurangan gizi. Tumpukan sampah yang membusuk menjadi sarang bakteri, lalat, dan tikus yang memperparah kondisi kesehatan warga.
Luka kecil akibat benda tajam sering berujung infeksi serius karena minimnya perawatan medis. Ketersediaan air bersih sangat terbatas, memaksa warga menggunakan air tercemar untuk mandi, mencuci, bahkan kebutuhan sehari-hari. Akses ke rumah sakit pun sulit, sementara biaya pengobatan jauh di luar kemampuan mereka. Akibatnya, banyak penyakit dibiarkan tanpa penanganan hingga menjadi ancaman nyata bagi keselamatan jiwa. Salah satu bahaya paling serius yang dihadapi warga Smoky Mountain adalah risiko longsor sampah. Tumpukan limbah yang terus meninggi dan tidak stabil dapat runtuh sewaktu-waktu, terutama saat hujan deras. Dalam beberapa peristiwa tragis, longsoran sampah telah menimpa permukiman warga, menimbun rumah-rumah sederhana, dan merenggut banyak nyawa tanpa sempat menyelamatkan diri. Ancaman ini selalu membayangi kehidupan sehari-hari. Setiap hujan turun, kekhawatiran akan bencana kembali muncul, terutama bagi keluarga yang tinggal di bagian lereng gunungan sampah. Namun, meskipun bahaya tersebut sangat nyata, banyak warga tetap bertahan karena keterbatasan pilihan hidup. Mereka tidak memiliki lahan, pekerjaan, maupun tempat tinggal alternatif yang aman. Bagi masyarakat Smoky Mountain, tinggal di kawasan ini bukanlah pilihan yang diambil dengan mudah, melainkan bentuk keterpaksaan untuk mempertahankan kehidupan. Kondisi ini menjadi pengingat penting akan perlunya perhatian, perlindungan, dan solusi berkelanjutan agar keselamatan dan martabat manusia tetap terjaga. Smoky Mountain menjadi gambaran nyata tentang lingkaran kemiskinan yang berjalan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Keterbatasan akses terhadap pendidikan membuat banyak anak tumbuh tanpa bekal pengetahuan dan keterampilan yang memadai. Tanpa pendidikan, peluang untuk memperoleh pekerjaan yang layak pun semakin sempit. Kondisi kesehatan yang buruk dan minimnya layanan medis turut memperparah keadaan. Warga yang sering sakit kesulitan bekerja secara optimal. Sementara biaya pengobatan menguras penghasilan yang sudah sangat terbatas. Akibatnya, kehidupan sehari-hari hanya berfokus pada bertahan hidup, bukan pada peningkatan kualitas hidup. Dalam situasi seperti ini, anak-anak pemulung kerap tumbuh menjadi pemulung dewasa, melanjutkan kehidupan yang sama beratnya dengan orang tua mereka. Lingkaran kemiskinan ini sulit diputus tanpa dukungan nyata berupa pendidikan, pelatihan keterampilan, dan kesempatan kerja yang lebih baik. Smoky Mountain pun menjadi pengingat bahwa kemiskinan ekstrem bukan sekadar persoalan individu, melainkan masalah sosial yang membutuhkan perhatian dan solusi bersama. Di balik keras dan kelamnya kehidupan di Smoky Mountain, tersimpan pula nilai kemanusiaan yang menguatkan. Dalam keterbatasan yang ekstrim, warga saling membantu satu sama lain, berbagi makanan seadanya, serta menjaga kebersamaan agar dapat bertahan. Solidaritas menjadi kekuatan utama yang membantu mereka melewati hari-hari sulit di tengah lingkungan yang tidak layak huni. Seiring meningkatnya perhatian publik, berbagai organisasi sosial bersama pemerintah Filipina mengambil langkah untuk menutup kawasan TPA Smoky Mountain pada pertengahan 1990-an. Sebagian warga kemudian dipindahkan ke rumah susun sederhana sebagai upaya memberikan tempat tinggal yang lebih aman dan manusiawi. Langkah ini menjadi awal perubahan meski belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan kemiskinan. Namun demikian, bagi banyak mantan penghuni, pengalaman hidup di atas gunungan sampah meninggalkan luka fisik dan trauma mendalam. Kenangan tentang penyakit, kehilangan, dan perjuangan bertahan hidup masih membekas hingga kini. Kisah Smoky Mountain menjadi pengingat bahwa di tengah keputusasaan, harapan tetap bisa tumbuh. Tetapi pemulihan dan keadilan sosial membutuhkan waktu, perhatian, dan kepedulian yang berkelanjutan. Demikian kisah tentang Smoky Mountain, sebuah tempat yang menjadi saksi nyata kerasnya kehidupan di tengah kemiskinan ekstrim, sekaligus potret keteguhan manusia dalam bertahan hidup. Semoga cerita ini dapat membuka mata dan menumbuhkan empati kita semua, bahwa di balik hiruk-pikuk dunia modern, masih banyak saudara sesama manusia yang hidup dalam kondisi sangat memprihatinkan.
Terima kasih banyak telah menonton video ini sampai selesai. Jika konten ini bermanfaat dan menambah wawasan, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan agar semakin banyak orang yang peduli dan belajar bersama. Dukung terus channel YouTube Sarjana Populer agar kami bisa terus menghadirkan kisah-kisah inspiratif, edukatif, dan membuka perspektif tentang kehidupan di berbagai belahan dunia. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam hangat dan terima kasih.